ceritanya ini tidak lolos. Perlu menyiapkan mental, kognitif sama emosionalnya berbau pengakuan dosa, sehingga itu jadi keterusan. Mendapatkan inspirasi dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo di Daily Parenting, khusus untuk channel Daily Parenting. Dan sudah lama ya ternyata kita tidak berjumpa karena sudah lama juga tidak membuat video dan ini kembali lagi membuat video. Semoga nanti lebih banyak video yang bisa saya share ke teman-teman, ke ayah bunda sekalian, dan biar nanti banyak videonya lebih produktif dan menyajikan informasi-informasi yang berguna, yang berharga tentunya buat ayah bunda, buat kakak-kakak semuanya. eh Akan lebih baik mungkin barangkali boleh kalau mau ngasih komen di bawah untuk memberikan ide, barangkali ada yang ingin dapat inspirasi parenting apa, ingin mendapatkan masukan apa dalam hal parenting ya. Nah, ini jumpa lagi kita dan kali ini agendanya kayaknya agak-agak berbau pengakuan dosa. Ya, artinya sebenarnya yang saya share ya di dalam video ini tidak harus selalu saya ngasih tahu. Toh saya sebenarnya dari awal dulu ketika saya membuat buku itu saya selalu bilang berulang-ulang ya di forum itu bahwa saya bukan ahli parenting, tapi saya memang suka mengamati anak saya dan kemudian itu jadi tulisan-tulisan dan akhirnya jadilah buku Daily Parenting pada waktu itu. Dan dari situlah kemudian spirit saya sebenarnya tidak harus selalu share seperti orang yang ngasih kuliah atau apa gitu ya. Tidak. Kita berbagi aja dan termasuk mungkin barangkali saja ada sesuatu hal yang bisa ayah bunda atau teman-teman sekalian pelajari dari saya, termasuk mungkin kesalahan-kesalahan yang saya sadari bisa saya share juga di sini. Nah, hari ini saya mau cerita dulu ini sebagai awalan. Kemarin anak saya yang kecil itu usianya sekarang sekitar 8 tahun ya, 8 tahun lebih sedikit lah. Dia kelas 3 dan kemarin melalui lembaga lesnya dia ikut spelling bee ya. Jadi lomba ini apa namanya? Mengeja dalam bahasa Inggris ya, sebuah kata terus kemudian diucapkan huruf-hurufnya dalam bahasa Inggris. Tapi memang ya anak saya itu tidak punya orientasi apapun yang berkaitan dengan lomba. Jadi sejak kecil mulai, yes pokoknya kecil ya. Kalau sejak lahir lah ya sampai dengan usia 2 tahun, 3 tahun itu saya itu cuman berorientasi membuat lingkungan yang aman dan nyaman buat dia secara emosional. Artinya tidak ada teror, tidak ada tekanan dan seterusnya ya. Cuman saya tahu hal itu menjadikan dia lebih nyaman karena dia menghasilkan kenyamanan itu. Maka dari diri saya pun menghasilkan rasa senang gitu loh ya di diri saya itu karena saya melihat anak saya yang fun, menikmati apa hidupnya gitu ya. Sehingga itu jadi keterusan. Padahal sebenarnya eh, ketika di usia ya kalau sudah 2 atau 3 tahun ke atas kan sudah mulai kita bisa menanamkan sesuatu ya value segala macam ya di situ ya. Cuman sebelum jauh ke sana saya melanjutkan cerita saya. Dia ikut spelling bee tadi. Ikut spelling bee. Saya ikut di technical meetingnya. Kemudian di technical meeting itu dijelaskan bahwa itu terdiri dari 3 babak. Babak penyisian, babak semifinal, dan babak final ya. Babak penyisian itu menggugurkan 50% dari peserta. Eh, Babak semifinal itu memunculkan 10 peserta. Dan babak final itu memunculkan 1, 2, 3 juara gitu ya. Dan karena anak saya ini, ya tadi saya bilang ya, saya keterusan gitu loh, menciptakan lingkungan yang nyaman dan seterusnya. Dia tidak pernah mau ikut lomba-lomba seperti itu, sehingga mungkin barangkali saja ada sesuatu yang tidak banyak diasah di dia, yaitu jiwa kompetitif ya. Competitiveness-nya kurang lah gitu ya. Terus, nah kemarin kok kebetulan kepercayaan dirinya dia itu lagi naik dan dia lagi fun aja pingin ikut. Dan saya itu senang sebenarnya kalau dia itu mengikuti sesuatu karena kesenangannya dia ya. Karena dia pingin gitu. Nah pada waktu dia itu di kelas lesnya, kelas lesnya ini kan cuma terdiri dari 3 orang ya.
Jadi tergantung lah pada waktu itu di satu angkatan itu peminatnya berapa gitu ya. Itu ada tinggal 3 orang di kelasnya dia. Di kelas-kelas lain sih agak besar ya. Nah, dia itu di challenge spelling bee di kelas itu. Dan dia yang terbaik di spelling bee itu. Dan itu menaikkan tingkat kepercayaan dirinya. Dan kemudian eh, ada kompetisi spelling bee itu menggalang peserta itu ke sekolah-sekolah, termasuk ke sekolahnya dia. Jadi sudah klop nyambung. Ada event spelling bee, dia spelling bee di kelas itu paling bagus. Terus kemudian dari ada kompetisi spelling bee ini menggalang peserta itu keliling ke sekolah termasuk ke sekolahnya dia. Nah itu dia akhirnya ikut dengan semangat gitu ya. Ada kepercayaan diri lah kan setelah dia dapat pin spelling bee terbaik di kelasnya. Tapi kan cuma dari 3 orang ya pada waktu itu. Dia ikut. Nah, saya itu ikut technical meeting dengan bapak-bapak tadi itu karena saya tidak ingin memberikan tekanan buat dia. Saya sebenarnya ya pingin dia ikut aja. Kalau nanti lolos lolos di babak pertama ya sudah masuk babak kedua gitu ya. Jadi tidak tak ceritakan. Padahal sebenarnya harusnya itu tetap diceritakan sebagai bentuk readiness ya. Dan saya baru menyadari begini. Ketika dari babak pertama, babak penyisihan itu ya, belum diumumkan pada waktu itu ininya, hasilnya lolos atau tidaknya. Itu saya cerita ke dia. Kan kita tidak langsung pulang ya. Dia kan belum makan siang pada waktu itu. Ini sesinya dia dapat jadwal siang. Habis babak penyisihan dia makan. Habis makan kita ngobrol. Terus saya bilang, ini nanti masih ada babak berikutnya. Kita lihat pengumumannya seperti apa. Jadi ada 3 babak tak ceritain. Terus dia bilang, nggak ngerti. Ya, dia bilang, waduh, ternyata saya tidak menceritakan apapun ya dari kemarin. Tapi sebenarnya sudah saya spill-spill. Tapi ya saya hentikan aja karena mungkin saya berorientasinya itu tadi biar dia enjoy aja ikut lombanya gitu loh. Ketika dia bilang nggak ngerti itu, oh iya ya berarti artinya tetap tetap perlu dijelaskan. Ya itu sebenarnya sudah saya spill, sudah saya jelaskan. Cuman ketika di awal dia tidak terlalu minat ya, maksudnya tidak terlalu lagi sibuk lah, tidak mendengarkan gitu tak biarin gitu. Ternyata saya itu menyadari lagi bahwa itu berkaitan sama readiness ya, sama kesiapan, bukan cuma soal dia terusik soal kompetitiveness jadi tidak nyaman bukan begitu tapi tetap kudu diceritakan hanya saja kan itu soal bagaimana kita menceritakan ya jadi competitiveness gitu ya. Mau kemarin aja itu ketika ibunya bilang kita berdoa um, semoga menang ibunya iseng ya itu dia menutup telinga loh artinya memang tidak benar-benar tidak pingin tertekan dia dengan hal kayak begituan gitu loh dia pingin fun aja ya ada satu sisi positifnya ya tapi ada satu sisi pentingnya itu ya tetap menjelaskan, menceritakan bagaimana lomba itu, bagaimana step-stepnya dan seterusnya. Karena apa? Karena ini bukan soal stres atau menekan dia, tapi lebih ke law of readiness-nya lah. Jadi itu hukum kesiapan. Jadi kalau anak itu secara kognitif, secara emosional itu siap, itu akan lebih fun, akan lebih fine ya, akan lebih fine dia. Meskipun nggak harus juga memupuk harapan-harapannya dia gitu ya. Nah, tapi sebenarnya mungkin dia overconfidence ya, overconfidence sehingga saya takutnya dia kecewa karena overconfidence itu karena dia berhasil menjadi yang terbaik di kelasnya tapi kan cuma dari 3 orang gitu. Jadi dia overconfidence dan pada waktu pulang itu kan saya ngajak pulang setelah babak pertama. Jadi ceritanya ini tidak lolos gitu loh, cuman di babak penyisihan itu udah tidak lolos gitu. Dan dia murung. Waduh, berarti dia tahu inilah apa bahwa dia tidak lolos ke babak berikutnya. eh Ya tidak apa-apa lah berarti buat pembelajaran dia mulai tahu lah tentang itu tentang kekecewaan dan seterusnya ya berkenaan dengan kompetitif atau lomba. Tapi ternyata di akhir dia fine bukan karena itu tapi dia itu ketemu sama teman les lamanya yang sudah tidak les bareng lagi sudah tidak di situ lagi temannya. Tapi dia itu menyesali dia tidak mengajak dia ngobrol. Dan sementara kesempatan itu udah ada lagi gitu loh. Setelah itu, karena diajak pulang kan dia. Karena diajak pulang itu dia kecewa. Karena tidak ada kesempatan lagi untuk ngajak temannya yang tadi ngobrol. Dan kayaknya kalau tak lihat di listnya, teman lamanya ini, yang les ini,
nggak lolos juga sih sebenarnya. Harusnya ada waktu dia kesempatan untuk ngobrol lebih panjang ya sama temannya ini. Tapi mungkin dia kecewa banget tentang itu ternyata. Jadi bukan tentang lombanya. Jadi satu sisi ya, kita tidak menstres seorang anak itu dengan tekanan-tekanan itu buat dia itu jadi lebih fun dan lebih resilient lah kalau misalnya suatu saat dia tidak menang ya. Tapi di sisi lain tetap kita harus balance. Di sisi lain itu kita perlu menyiapkan mental, kognitif sama emosionalnya menghadapi sesuatu yang kemungkinan yang tidak selalu bagus gitu loh. Jadi low of readiness. Jadi low of readiness itu bikin orang, bikin anak itu juga lebih tenang menghadapi sesuatu dan itu bisa berdampak positif, bisa juga jadi menang kemudian ya, bisa jadi lolos gitu. Low of readiness itu pentingnya juga di situ. Selain low of exercise. Sementara si si anak saya ini karena overconfidentnya tadi sehingga tidak ada apa exercise-nya gitu loh. Jadi dia saya biarin aja tidak ada latihan atau apa gitu ya. Balik lagi ke law of readiness tadi ya. Nah, itu penting bisa untuk performa yang bagus tapi bisa juga untuk gampang resilient ketika nanti ada kemungkinan yang tidak bagusnya gitu loh, yang mengecewakan itu gampang resilient. Bedanya gitu ya, bedanya dengan ketika kita membiarkan dia fun, itu dia tidak sempat jatuh gitu, tidak sempat jatuh itu artinya dia tidak merasa ya sudah biasa aja lomba, terus kemudian diajak pulang dan seterusnya itu biasa aja, jadi tidak sempat jatuh. Tapi kalau dikasih tahu, mungkin dia akan merasa cepat sempat jatuh tapi bisa resilient gitu loh. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau kita tidak menyiapkan law of readiness-nya itu dia jadi lebih fun, tapi ya nggak performanya mungkin bisa jadi nggak bagus. Atau kalaupun dia kecewa karena ada ekspektasi, itu jadi nggak siap dia sebenarnya itu negatifnya ya. Tapi kalau disiapin itu jadi tekanan, disiapin itu ada law of readiness-nya, jadi tekanan, ada negatifnya juga. Tapi positifnya nanti dia bisa resilient. Ya jadi kebolak-balik gitulah. Sehingga kita itu kalau sebagai orang tua akan lebih baik kalau balance ya di antara keduanya itu. Yang terpenting adalah bukan soal ketika kita ngasih tahu kondisinya, step-stepnya nanti seperti apa, menyiapkan dia ya secara mental, kognitif, afektifnya disiapin. Cara kita menjelaskan itu aja yang terpenting, bahwa itu tetap fun gitu loh cara menjelaskannya. Meskipun kontennya itu adalah soal kesiapan gitu. Jadi itu satu kesalahan lah ya buat buat saya. Dan ini kalau mau diperluas sih sebenarnya bisa pada konteks yang bermacam-macam ya. Baik itu dalam misalnya dia masuk ke lingkungan baru, ketemu teman baru nantinya dan seterusnya itu kan butuh dijelaskan juga terlebih dahulu gitu ya. Karena bisa juga itu berbeda dengan harapan, ekspektasi atau yang dia pikirkan gitu ya. Tapi kalau saya sih sebenarnya di lain konteks tidak seperti itu ya. Di lain konteks sekedar mengenalkan lingkungan baru, nanti ketemu orang baru itu tetap saya pasti jelaskan, saya ceritakan. Kenapa? Karena itu tadi perbedaannya, tidak ada unsur stressing seperti kompetitif di situ. Jadi tetap saya jelaskan biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari. Cuman kesalahan saya itu tadi ya, yang di kompetitif itu juga butuh kayak begitu gitu. Cuman balance-nya itu cara menjelaskannya aja. Gitu ya kira-kira ceritanya panjang tapi semoga mendapatkan inspirasi dari sini. Teman-teman bisa menerapkannya, jadikan prinsip, terus kemudian diterapkan di berbagai konteks yang mungkin mirip-mirip atau yang berbeda sekalipun. Kalau prinsip ini bisa diterapkan, alhamdulillah sih dipersilakan untuk diterapkan. Demikian ayah bunda kakak-kakak sekalian, terima kasih sudah menonton. Semoga nanti kita lebih konsisten ya bikin video. Berikan aja komentar untuk ngasih ide, gagasan, atau mungkin teman-teman yang butuh eh, dikasih apa sharing-sharing tentang apa dalam hal parenting itu silakan aja. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.